Halo Sobat IPedia.id, selamat datang di podcast perdana kami yaitu iPodcast. Nah hari ini tentunya bersama saya Yustin Sila dan saya sudah ditemani salah satu anak muda yang luar biasa. Langsung saja saya perkenalkan ada Mas Deka Anggara. Halo Mas Deka. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Kabar sangat luar biasa, sehat nih. Sehat. Semangat ini. Oh luar biasa. Ini kayaknya aura-aura Gen Z ya? Iya betul sekali. Pas ya, kita kolaborasi. Aku milenial, kamu Gen Z. Berkolaborasi, bener banget. Mas Dika, terima kasih banyak loh udah datang. Siap. Hari ini kita mau bahas tentang gaya kepemimpinan yang disukai oleh anak muda, terutama karena Mas Gen Z ya, yang disukai oleh Gen Z. Nah mungkin kita langsung aja ya ke topiknya. Tapi kayaknya sebelum ke topik saya pengen kenal dulu mungkin sobat IPedia.id juga pengen tahu. Ini Mas Deka ini backgroundnya apa sih? Apakah Gen Z ini udah dapat kerja atau masih mahasiswa atau udah jadi baper? Belum. Kira belum. Jadi saya masih mahasiswa, berkuliah di salah satu universitas swasta di Bandar Lampung lah. Jadi seberang pulau. Gitu. Saya sering lo ke Lampung, mudah-mudahan jalannya udah udah aman. Oh Mas, ini seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa. Oke, ini karena podcast kita ini kan bicara soal politik nih. Saya penasaran, kenapa Mas Deka bersedia nih mau jadi narasumber di sini dan bahas soal politik? Emang udah lama tertarik soal politik apa gimana? Sebenarnya belum lama sih tertarik dengan politik. Melihat gejolak dinamika terkait dengan pemilu 2024 ini. Saya rasa sebagai generasi Z, kita itu juga harus terlibat. Bukan hanya gimmick, bukan hanya ngomong, tetapi generasi Z ini justru menjadi power lah, karena kekuatan sejatinya sekarang itu kan beberapa survei mengatakan 50% ke atas adalah pemilihnya generasi Z. Betul. Nah maka dari itu saya risau dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini lah, bahwa politik sebenarnya kan kalau menurut persepsi saya itu adalah pengabdian, bukan mencari keuntungan. Nah itu menurut saya generasi Z itu memberikan warna bukan hanya omongan tetapi tindakan. Kita itu pengen pemimpin apa sih? Kita nggak pengen ya pemimpin itu yang banyak omongnya tetapi kosong gagasannya. Nah kita nggak pengen yang itu. Pemuda atau generasi Z, saya mewakili teman-teman saya ini sebagai mahasiswa karena saya juga aktif di BEM. Itu yang akselerasinya cepat tetapi juga harus berproses. Nah, oke, sebelum terlalu jauh nih Mas. Sebenarnya gejolak apa sih yang membuat Mas termotivasi? Oke, ini kayaknya udah saatnya aku harus terjun juga nih. Oke, sekarang kita kalau melihat ya ada narasi-narasi tentang gemoy dan sebagainya macamnya ya. Oke. Relate lah sama topik kita hari ini ya. Gaya kepemimpinan yang disukai oleh anak muda. Nah, kalau menurut saya narasi-narasi seperti itu adalah narasi-narasi kosong. Kenapa narasi-narasi kosong? Generasi Z pada tahun 1998 waktu teman-teman senior kita mahasiswa itu reformasi, kita belum lahir, tetapi kita diwarisi demokrasi ini yang perlu dirawat, ya. Demokrasi yang perlu dirawat terus untuk sampai masa depan. Kita sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu untuk 2045 Indonesia emas. Nah perlu percepatan akselerasi, tetapi perlu gagasan-gagasan. Nah kalau menurut saya pribadi, kalau kita hanya berbicara soal gemoy dan sebagainya macamnya, terus gemoy itu menurut saya itu gede tapi gak ada isi menurut saya itu. Maka perlu gagasan itu harus satu. Nah memiliki empati kepada anak muda, itu yang harus dicapai, bukan hanya narasi-narasi kosong. Menurut saya kita harus beradu argumentasi gagasan, tetapi gagasan itu yang sudah dilaksanakan gitu. Betul, ini bicara soal gaya kepemimpinan kan memang situasi sekarang kita lagi suhu politik lah ya. Lagi ini mendekati panas kayaknya udah 39. Udah mulai benar. Nah, ini kan menuju pemilu nih, ada pilpres, ada pileg. Kalau soal gaya kepemimpinan tadi cenderung lebih kepada pilpres apalagi tadi Mas sebut soal gemoy. Ini kan salah satu paslon juga ya. Benar. 3 paslon ini kan ada paslon 1, 2, dan 3. Apakah semua itu punya gaya kepemimpinan yang selain tadi yang Mas sebut gemoy? 2 paslon lain tadi gimana? Oke, menurut saya satu kriteria yang saya sebut adalah kriteria anak muda itu gerak cepat. Kita tuh harus akselerasinya jelas.
tujuannya apa yang mau kita gapai. Terus satu, gemoy tadi ya, narasi gemoy. Terus hanya omong. Kalau tata kata, tata bahasa, ya udah kita jadi akademisi aja. Kita jangan memimpin ya, tetapi kita harus berani untuk mengatakan saya ini udah membuat ini, maka saya akan melakukannya ini untuk Indonesia. Nah, seperti itu yang ingin kita lakukan. Track recordnya ya. Itu harus diadu. Kita nggak bisa ya, kalau menurut saya itu nggak bisa melihat itu hanya dari latar belakang 5 tahun sampai ke sini. Tetapi kita lihat masa lalu termasuk dengan keluarga, karena keluarga itu sangat mempengaruhi untuk menurut kita, menurut anak-anak muda ini sangat mempengaruhi. Maka sudah saya katakan, generasi Z harus bergerak, harus menyuarakan bahwa pemimpin itu yang berpihak, yang punya perspektif maju, terbuka, empati terhadap toleransi ini penting ya, karena Indonesia ini ya negara multi agama bisa katakan lah. Nah terus mempunyai sifat itu suka membantu memberikan ide, memberikan ide seperti itu, lalu memberikan pengertian, harus mau terjun ke masyarakat, ke bawah. Siap untuk mengabdi. Iya, siap untuk mengabdi. Karena pengabdian politik ini bukan jalan ninja, tetapi ini proses pengabdian. Bagaimana saya sudah selesai dengan diri saya sudah selesai dengan keluarga saya, saatnya saya memberikan diri saya, mengabdi diri saya untuk bangsa dan negara untuk lebih maju. Begitu. Nah, yang menjadi persoalan, Mas, soal gaya kepemimpinan, ini soal gemoy-gemoy ini, saya rasa generasi Z bahkan milenial pun memang ada sebagian yang mungkin seperti Mas ya, yang kayak gue nggak suka ini, gue butuhnya gagasan, lu punya gagasan apa? Tapi separuhnya tuh ada yang suka malah dengan gemoy-gemoy ini. Itu menurut Mas nih sebagai anak muda dan generasi Z juga, itu kenapa tuh sampai kayak gitu? Oke, kalau menurut saya ya, mereka tuh hanya termakan background, canvassing. Kita ini ya, anak muda tuh nggak boleh takut. Anak muda tuh harus tajam lah ya. Ketika orang itu mengkanvassing salah satu paslon dengan sedemikian supaya anak muda ini tertarik, anak muda dikemas sedemikian supaya anak muda ini menyukai paslon tersebut, tetapi ketika gagasan itu menurut saya nggak ada perjuangan untuk Indonesia. Berarti itu bisa disebut kayak cuman topeng belaka aja gitu ya? Topeng. Itu ibaratnya begini, kita berbicara banyak, ibaratnya bungkus snack ya, itu dikemasan bagus dan sebagainya macamnya, tapi ketika dibuka isinya angin, hanya separuh pun nggak ada isinya, begitu loh. Iya, benar. Berarti prihatin ya Gen Z yang menyukai gaya kepemimpinan kayak gitu. Betul. Itu istilahnya kayak jualan gitu loh, jualannya dengan kayak gitu. Menurut saya sangat prihatin terhadap teman-teman Gen Z yang masih suka dengan narasi-narasi tersebut. Menurut saya kita ini sebagai orang muda, kita itu pewaris, kita itu perintis, kita tuh harus dari bawah. Saya ceritakan contoh pengalaman saya ketika akan naik ke BEM. Saya itu harus dari bawah dulu, dan saya itu harus menampilkan. Saya pernah melakukan ini di kegiatan saya akan melakukan ini untuk universitas saya. Nah seperti itu. Nah saya juga ingin paslon-paslon terutama Pilpres ini, dia juga harus begitu. Jangan dong menampilkan, ya bisa dikatakan topeng lah untuk menutupi segala keburukannya. Iya, kayaknya Mas, saya bisa membaca kekecewaan nih di wajahnya Mas Nika. Minum dulu deh, Mas. Oke, silakan. minum dulu. Oke. Wow, ini sebuah keprihatinan yang luar biasa ya untuk gaya-gaya yang dipakai ya dalam kampanye. Apalagi semuanya sifatnya sepertinya mendadak ya, tiba-tiba. Ya, mungkin dulu kayaknya orangnya tegas gini. Betul. Cuman karena Pilpres tiba-tiba berbelok 360 saja. Jadi harapan Mas nih, oke lah. Kalau soal gemoy yang jelas nggak disukai oleh Gen Z yang tadi udah diwakili oleh Mas. Bicara soal gagasan nih. Gagasan kira-kira apa nih yang generasi Z pengen banget menyuarakan gagasan itu yang pengen diimplementasi oleh para capres nanti? Ya jelas itu gerak cepat. Mengingat kita itu negara kita akan diprediksi akan menjadi negara 3 terbesar di dunia ya, sebagai macamnya. Lalu juga negara kita itu sebenarnya kita tuh kompleks. Mau ada sumber daya manusia sumber daya alam juga oke. Tetapi saya mau garis bawahi, sumber daya manusia di Indonesia ini sangat kurang.
ini menjadi simpul jawaban atau simpul permasalahan ketika kita berbicara soal pengangguran dan sebagainya. Nah, maka perlu mempercepat pembangunan manusia Indonesia itu yang unggul, berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Salah satunya menurut saya adalah sekolah gratis. Oke, mungkin saat ini pemerintah sudah ada beberapa canangan atau beberapa, ini dengan beberapa kartu, kita bisa lihat kartu Indonesia Pintar dan sebagainya macamnya. Nah, tapi menurut saya itu belum maksimal. Karena kita benar-benar harus turun ke bawah, kita lihat di daerah, ini prioritasnya jangan Jawa sentris ya, tapi kita banyak pulau, itu juga harus dilihat bagaimana apakah di sana itu sudah menggunakan hal itu atau belum. Apakah anak-anak bangsa ini, pemuda-pemuda ini sebagai calon generasi masa depan yang memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa ini sudah diberikan fasilitas itu belum? Menurut saya itu belum. Itu masih di Jawa sentris, oke, saya akui itu. Tapi ketika saya berbicara di Lampung itu belum melakukan itu 100% sebagai anak muda. Maka itu perlu ya, sekolah gratis itu harus perlu diwujudkan, benar-benar diwujudkan, bukan hanya gimmick. Bukan cuma gimmick. Ya, betul. Berarti masih banyak PR ya dari era pemerintahnya Jokowi untuk generasi Z ini, terutama untuk pendidikan. Betul, itu sangat-sangat menjadi sumber daya manusia kita masih dibilang kurang lah untuk menuju atau menyongsong 2045 Indonesia maju. Betul. Ya, Mas, itu sangat. Dan penentu pelopor ini kan memang generasi Z ya. Bukan milenial lagi Mas. Karena milenial, oke lah sekarang mereka ada di panggung, mereka masih ada di masa kejayaan, tetapi kan mau nggak mau regenerasi harus ke generasi Z nanti jalan. Terus menurut saya itu pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Nah, kenapa demikian? Berbasis pengetahuan. Nah, tapi kalau kita itu SDM sudah diuji, maka pengetahuan juga harus, karena otomatis pengetahuan itu sepaket ya dengan SDM itu. Nah, menurut saya itu harus dilakukan. Berarti yang masih menjadi PR adalah pemerataan, jangan Jawa sentris, dan juga gerak cepat. Oke, itu soal pendidikan. Kalau soal selain soal pendidikan, apalagi tuh yang kira-kira dibutuhkan oleh generasi Z nih? Itu pendidikan. Kalau ini adalah kesehatan. Kesehatan yang kedua. Pendidikan nomor 1, yang kedua kesehatan. Kenapa ya kesehatan? Ini adalah garis bawah. Kesehatan itu ketika kita ingin maju, kita juga harus sehat. Kita juga harus memiliki daya pikir, daya tangkap itu yang memadai juga. Maka perlulah kesehatan itu. Kembali lagi ya, jangan hanya Jawa sentris saya bilang. Sebagai Gen Z yang saya tinggal di luar Pulau Jawa, saya mengatakan jangan Jawa sentris. Perlu diperhatikan pulau-pulau lain, ya. Karena ketika kita mau maju nggak bisa dong hanya Jawa saja yang maju. Kita harus semuanya ikut maju. Nah, karena saat ini bisa kita lihat di satu desa itu ya tenaga kesehatan masih jarang. Bahkan ada beberapa, ini saya bilang di beberapa daerah di daerah saya ya, itu ketika mau ke pos pembantu kesehatan atau puskesmas, itu perlu yang namanya jalan harus 13 kilo harus menempuh sana. Nah, itu kan kurang baik lah ya. Benar, belum lagi di Lampung kan kita tahu ya akses menuju fasilitas kesehatan itu ada yang jalannya juga kira-kira harusnya mungkin yang udah sakit tiba di vaskes tambah sakit karena jalannya jelek. Oke, salah satunya itu. Nah, itu kan tadi Mas concern terhadap dua hal utama ya. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada kesehatan. Kembali lagi nih soal visi misi capres kita sejauh ini. Kira-kira 3 paslon ini udah mengcover nggak soal pendidikan dan kesehatan? Atau ada mungkin satu paslon yang memang sudah bersuara terus nih? Kalau menurut saya ya, ini perspektif pribadi saya sebagai mahasiswa yang saya amati. Salah satu paslon itu sudah ada. Sudah ada? Sudah. Oke, saya terus terang ya. Bukan, jauh, itu sangat jauh. Itu ketika kita bilang Gemo itu sangat jauh. Dia tuh nggak berbicara soal Indonesia gimana cara. Tetapi Gemo itu hanya narasi untuk membutakan kita sebagai generasi Z yang 2000 kesini. Itu untuk melupakan kejadian kelam 1998 yang senior kita mahasiswa kelas atas itu ya, senior kita yang mungkin sekarang masih ada di masa kemasan itu dihianati lah dengan. Oke, berarti udah mengerucut nih antara 1 dan 3 nih, nggak tahu nih kemana. Oke, berarti antara 1 dan 3 kira-kira 1 dan 3 ini
gaya pendekatannya masih masuk lah di Gen Z. Oke, gaya pendekatan terkait ini ya. Gagasan ini masih masuk. Tetapi menurut saya itu yang paling masuk adalah dari 03. Oh, 03. Kenapa saya mengatakan 03? Hanya 03 yang berbicara soal pendidikan. Yang saya apresiasi adalah satu kartu KTP Sakti. Satu kartu KTP Sakti. Nah, betul. Karena menurut saya kita tuh terlalu banyak terlalu banyak kartu. NPWP, BPJS, kartu KTP dan sebagainya, kita banyak banget. Hanya cukup satu kartu kita bisa mengakses kesehatan. Nah itu yang saya prefer itu oke lah. 03 ini bisa mewakili generasi saya. Generasi saya kan mau yang simpel-simpel aja, nggak usah lah yang simpel-simpel diribetin. Betul. Makanya ada gerak cepat, akselerasi kita harus tinggi dong gitu. Oke, luar biasa. Terus sejauh ini yang masih nih teman-teman Gen Z ini kan terpecah nih ya. Betul. Ada yang ke 01, 02, 03, bahkan ada yang masih abu-abu lah. Dan semua ini tergolong swing voter sih menurut saya ya. Kalau baby boomers, kalau millennial sih masih ada juga swing voter. Nah menurut Mas kira-kira gimana caranya biar generasi Z ini harus mantap gitu loh. Misalnya Mas nih kayaknya aku cocoknya 03 dan 03 lihat dari gagasannya memang menjawab lah kebutuhan masyarakat. Kira-kira generasi Z ini harus diapakan? Harus diapakan. Satu, yang pertama, teman-teman pesen ya buat teman-teman yang generasi Z ini, janganlah kalian hanya melihat itu covernya, hanya melihat kalian itu 5-2 tahun terus kegiatan konsen dan sebagainya. Jangan lihat itu, lihatlah gagasan, lihat apa yang sudah dilakukan, track record itu perlu ya. Ketika kita lihat Prof Mahfud ya 2000 sekian sudah 13 tahun yang lalu sudah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, kita tahu langkah-langkah yang dia lakukan. Terus kita tahu Pak Ganjar itu melakukan beberapa tindakan-tindakan UMKM. Ya, UMKM itu anak muda sekarang pengen dong untuk pengusaha. Nah itu salah satu sudah dilakukan di Jawa Tengah. Maksud saya yang sudah dilakukan itu silakan untuk diterapkan. Nah itu yang saya mau. Diperluas kan? Awalnya kan di Jawa Tengah nih diperluas nih Indonesia nih. Sudah terbukti, sudah terlaksana, baru itu dilaksanakan. Nah kalau kita omong saya akan bla 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 dan sebagainya, masih mimpi. Indonesia ini sangat luas, jadi kalau satu pengalaman itu perlu, ya. Jadi generasi muda harus melihat track record masing-masing capres cawapres ya. Betul. Pengalaman mereka dan keberhasilan mereka seperti apa. Oke, satu. Terus yang kedua, jangan hanya aktif di media sosial, tapi aktiflah diskusi. Kita itu mahasiswa itu harus menjaga dan merawat demokrasi. Nah, kita tahulah beberapa alat-alat negara mungkin dikerahkan ya untuk salah satu paslon. Tapi menurut saya itu adalah tindakan memantati ya ini. Terus terang memantati perjuangan reformasi senior ya. Nah itu tolong dipertimbangkan kembali. Harus dipertimbangkan. Ketika ini jadi presiden, apa resiko yang saya akan terima? Ketika ini menjadi presiden, harus mempertimbangkan resiko-resiko itu. Harus melihat juga celah terkecil pun itu harus dilihat. Jangan sampai tertipu. Ya betul. Masih ada lagi? Masih 2 itu? 3 ya. Yang ketiga ini adalah teman-teman generasi Z ini males yang namanya itu mikir lah. Menurut mereka siapapun presidennya saya akan tetap menjadi seperti. Menurut saya salah. Ya. Karena tangan presiden itu bisa mengubah segala sesuatu. Menentukan nasib. Iya, menentukan nasib kita semua. Maka teman-teman cobalah mulai sekarang. Kita sudah 60 sekian hari ya untuk menuju 14 Februari, maka teman-teman harus melihat kembali untuk kita telisih lah. Kita harus melihat satu persatu dengan jeli. Nah, gagasan kan sudah banyak nih tersebar di media sosial, internet dan sebagainya. Teman-teman melihat kembali gagasan itu efektif enggak? Nah, jangan-jangan hanya ngomong aja, tetapi ketika dilaksanakan, teman-teman sebagai teman-teman mahasiswa ya, Gen Z ini juga harus memperhitungkan. Ketika anggaran ini dilakukan untuk membeli susu seadanya, ya itu nggak efektif. Atau makan siang. Nggak realistis juga ya? Ya betul. Lebih baik itu untuk membangun seperti ada salah satu paslon itu untuk menggratiskan internet. Itu sangat perlu. Percepatan yang kita perlukan itu. Itu 03 juga kalau saya menggratiskan internet ya. Saya sempat baca juga soal gagasan yang nyata yang perlu kita itu.
Oke, terus yang berikut generasi Z ini kan apa ya? Selain masih swing voters hitungannya, tapi juga nggak bisa apa namanya? Nggak bisa terelakkan lah ya bahwa Gen Z ini juga masih banyak yang termakan hoax. Walaupun saya pernah baca salah satu penelitian bahwa sejauh ini memang baby boomers yang lebih banyak hoax karena mungkin faktor ya nggak terlalu melek digital dan lain. Tapi generasi Z ini melek digital harusnya masih lebih mampu untuk menfilter. Tapi kalau soal pilpres, soal pemilu, banyak yang termakan hoax juga. Itu gimana? Nah itu lagi kita harus memiliki prinsip, kita harus memiliki pedoman, ya. Dimana teman-teman itu melihat ketika kembali ya, yang kita adu adalah track record dan gagasan. Pesan saya jangan sampai kita tuh hanya melihat 2 tahun, no. Kita ini berbicara Indonesia. Jangan sampai salah pilih di 2024 karena akan menggagalkan cita-cita bangsa di 2045 Indonesia emas. Nah itu ya dan salah satu untuk mencegah itu kan mungkin dengan tadi yang Mas sampaikan sering-sering diskusi dengan orang-orang mungkin yang dianggap pakar terutama dalam politik biar terbuka wawasan gitu loh. Jadi kalau ada informasi yang nggak benar, hoax, disinformasi bisa mudah untuk memfilter. Itu satu dengan orang-orang yang sudah memang performnya di dunia politik. Yeah. Kedua sama justru dengan orang-orang seperti tukang juru parkir, terus pedagang pasar, justru mereka itu yang paling merasakan sentuhan-sentuhan pemerintah pusat, keputusannya seperti apa. Benar. Ya, akar rumput ya. Ya, akar rumput langsung. Jadi ketika presiden itu mengatakan apa, contoh ada kenaikan BBM, terus ada kenaikan sembako, itu kan harus bisa memberikan solusi, bukan hanya berbicara A dan B. Kita harus memberikan solusi seperti apa. Nah, itu coba teman-teman selain diskusi dengan sesama mahasiswa, kita juga harus berani, mahasiswa tuh harus memiliki keberanian, jangan takut dong. Kita ini sebagai calon pemimpin, kita harus memiliki yang namanya interest itu ke depan. Kita harus melompat. Kalau orang lain, ini ibarat saya, kalau orang lain itu berjalan 1-2 langkah, kita tuh harus 5 langkah lebih cepat dari mereka. Benar. Dan salah satu hal utama juga untuk generasi Z yang sejauh ini saya lihat ya, banyak yang belum belajar dari sejarah sih. Banyak hanya yang melihat yang ada depan mata aja sekarang tanpa mengenal zaman terutama perjuangan tokoh-tokoh politik kita. Itu Gen Z banyak loh yang menurut saya itu juga banyak yang belum tahu. Jadi menjudge tokoh politik ini tanpa tahu track record sebelumnya, bagaimana perjuangan mereka sampai ke titik ini. Betul. Saya sangat sedih sih ketika kita berbicara soal tokoh politik A, politik B, karena tolonglah teman-teman generasi Z ini jangan hanya berbicara saat ini. Mungkin orang itu berbicara memang gayanya seperti itu, tetapi lihat perjuangan mereka menjaga demokrasi kita bagaimana mengawal 20 tahun lah ya memulainya kan ya. Karena sekarang itu saya perhatikan misalnya di media sosial itu Gen Z itu ketika menyerang tokoh politik itu benar-benar yang wow juga nih. Mereka itu membabi buta tanpa memiliki data. Benar. Tanpa belajar dulu nih sejarahnya. Siapa sih beliau? Backgroundnya seperti apa. Sepakat ya. Maka harus menjadi perhatian kita bersama, terutama juga senior-senior ini harus memberikan wawasan kepada teman-teman di junior ya, baik di organisasi. Kita tahu lah ada organisasi pergerakan itu harus dimanfaatkan. Ya, ini kan kita tinggal kurang lebih 60-an hari. 60 hari. 14 Februari. Itu waktu yang gak lama. Tinggal kurang lebih 2 bulan ya? 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Ini pesan Mas Deka nih buat teman-teman generasi Z, terutama supaya jangan golput. 1. Keputusan presiden itu bisa mengubah nasib kita. Ketika teman-teman golput, itu sama aja teman-teman itu menyerahkan keputusan orang lain tanpa melibatkan teman-teman. Nah itu jangan sampai terjadi. Yang kedua, teman-teman harus melihat track record. Siapa yang harus dipilih? Jelas yang harus dipilih adalah mereka yang sudah kompeten, mereka yang memiliki pengalaman, mereka yang tidak hanya berbicara tetapi omong kosong. Terus mereka yang memiliki pribadi yang sudah terbukti dan teruji, itu harus dilakukan.
Nah, terus yang terakhir nih, teman-teman jangan termakan hoax. Nah ini anehnya ya, generasi Z suka banget bermain media sosial. Tapi ketika saya tanya, bro, main apa sih? Ini ya TikTok. Apa ya kamu? Ini bagus nih ya, paslon ini. Tetapi mereka nggak lihat. Coba lu lihat gagasannya. Masa ya kita mau dikasih makan siang aja, mau makan siang. Kan Makan tinggal selesai. Makan itu cuma hanya nikmatnya di mulut, selesai itu udah. Tapi nggak berbeda ketika kita diberi internet gratis, ketika kita diberi fasilitas kesehatan, ketika kita berbicara pendidikan. Pendidikan itu adalah tabungan yang sangat baik menurut saya. Betul. Luar biasa pesannya. Dan terakhir nih Mas, ini kan kita tahu lah bahwa sebelum-sebelumnya itu anak muda, apalagi generasi Z itu sebenarnya banyak yang apatis. Sebelum periode ini menurut saya itu banyak banget yang apatis. Tapi periode ini, akhir-akhir ini kayaknya udah banyak banget yang memiliki interest terhadap politik, terutama menuju pemilu dan pilpres ada pileg juga. Terus bagaimana Mas melihat generasi Z ini ketertarikan mereka ke politik ini, apakah udah pas, udah sesuai dengan tracknya, atau masih harus terus digenjot terus nih? Itu harus terus digenjot karena bagaimanapun teman-teman ini kita harus berbicara di data di lapangan. Tidak semua teman-teman mau untuk diajak diskusi. Tidak semua teman-teman aktif untuk berbicara di media sosial, melihat record. Nah itu harus digenjot terus-menerus. Betul, karena generasi Z memiliki daya penentu dan punya pengaruh lah di ruang publik. Betul. Bisa menggunakan platform yang ada, media sosial, media streaming yang ada untuk bersuara. Berarti jangan takut bersuara, Dian. Jangan takut bersuara. Seperti Mas Deka. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan, termasuk suaranya Mas Deka, suaranya generasi Z yang menentukan masa depan Indonesia. Terutama kalian adalah pelopor penentu untuk menyongsong generasi emas 2045. Ini nggak terasa kita kan udah hampir setengah jam ya. Karena kalau berbicara soal politik, berbicara soal itu ya sangat asik gitu. Sangat asik, bisa. Kalau yang udah biasa diskusi ngobrol itu bisa nggak makan minum kan? Iya betul. Kadang-kadang pun kalau makan minum di kafe ya pas mau bayar kaget ternyata udah mahal banget. Udah mahal banget. Udah nambahnya udah banyak gitu. Betul. Oke, paling terakhir nih Mas. Tadi kita bicara soal gaya kepemimpinan yang disukai oleh anak muda. Tadi Mas udah tekankan pokoknya semua paslon itu harus kasih gagasan lah, jangan pakai gaya pendekatan yang ya kayak kopeng aja gitu lah untuk menyenangkan semata gitu. Salah satunya soal gemoy tadi. Ini harus keras nih soal ini, gimana? Pesan ya buat teman-teman Gen Z ya. Kita tuh lebih baik memilih isinya daripada memilih bungkusnya. Ya. Kalau di kalangan kita, gemoy itu gembrot dan etoy. Artinya tuh dia memiliki snack ya yang gede tetapi isinya sedikit. Nah itu jangan dipilih. Pilih yang satset ya, yang memikirkan dan memihak kepada rakyat. Pilih yang satset, yang berpihak dan memikirkan pada rakyat. Ya. Oke. Luar biasa. Itu kita tepuk tangan dulu buat Mas Deka. Ini pesan yang luar biasa nih buat. Wah, ada 5.000 orang yang nonton Mas Deka. Itu pesan tadi buat teman-teman khususnya generasi Z, generasi milenial untuk memilih capres cawapres di tahun 2024 nanti. Yang pilihlah yang punya gagasan yang jelas dan realistis. Jangan asal menggunakan gaya pendekatan yang seperti contohnya gemoy. Cuman gemuk dan litoy. Itu pasti Mas Deka. Luar biasa, terima kasih Mas Deka udah hadir. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Semangat. Terus berinspirasi, terus berpengaruh, terus ajak generasi Z untuk aktif lah dalam melihat politik dan situasi tanah air. Sampai jumpa.